والسلام على سيدنا محمد القائل كفى بالموت وعظا، وقال أيضا أكثروا ذكرها من اللذات يعني الموت. Al-Mukarramun wal-Mukarramun pada tamu pada asati yang sama-sama kita muliakan dan hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dihormati, seluruh tamu undangan yang dihormati pula, singkatnya hadir hadirat mengantar jenazah rahimahullah. Walaupun dalam suasana duka, namun selaku hamba Allah yang mengaku mukmin dan muslim, selayaknya, sepantasnya dan sewajarnya lah yang berangkuh selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memuji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditentukan pada satu waktu atau beberapa waktu saja, tapi sepanjang hayat. Hal itu dicontohkan oleh para anbiya Allah, nabi-nabi Allah, yaitu kita sebut saja satu contohnya Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan hancur, rusak dimakan waran ataupun penyakit tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan, binatang yang begitu banyak, dari sapi, unta, kerbau dan kambing, semuanya mati, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan istrinya yang cantik-cantik pun meninggalkannya karena fisiknya awaknya kepada Nabi Ayyub alaihissalam itu dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penyakit yang membusuk atau yang berbau membuais berarti yang orang baru yang orang berwujud sehingga sinar sudah meninggalkannya atau dihina. Dalam keadaan seperti itu hanya satu istrinya yang bertahan mengikuti Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika ditanya, kenapa kamu masih bisa bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau Nabi Ayyub alaihissalam menjawab, Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku semua itu dan Dia pula yang mengambilnya dariku. Pun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan dalam keadaan suka maupun duka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersabda, Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Bahkan ketika dia menghadapi kesulitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menghadap Allah dengan melakukan salat. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Idza ajabahu amrun shalla, apabila Rasulullah menghadapi segala kesulitan urusan dunia ini maupun urusan akhirat, Rasulullah selalu melaksanakan salat. Kiranya hal itu bisa tiap orang pelunggu ikuti sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Ketika tiap orang pelunggu menghadapi musibah melalui tidak lupa bersyukur. Syukur niga maknanya secara lugas bisa minimal terkena Alhamdulillah. Namun secara istilah, tasarrafal abdu jami'a ma an'amallahu, menggunakan semua nikmat yang diberikan oleh Allah untuk yang memberi nikmat. Yang berpelunggu ketika istilah Allah Subhanahu wa Ta'ala tunas ampura yang dia sebut satu persatu. Nikmat mata bagus dari sejak dia terbuka di pagi hari pas waktu bermelang meradika bagus isi kita atau nyeriram. Maka bagus niki bagus-bagus kat tengah-tengah. Andai kata injak kurang sekali dalam lepasan peliripan, maka mungkin sakitnya. Begitu pula ketika yang berangkulunggu pandai bersyukur, maka syukur itu akan membuahkan hasil. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur, maka aku tambahkan
terasa bagi tiang orang pelunggu apa si pelunggu lembu itu indah. Coba tiang orang pelunggu, begitu tiang orang pelunggu mengucapkan alhamdulillah, lewat ucapan mereka mengandung 3 hal. Pertama, memuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengandung doa. Ketiga, kandungan doa tersebut supaya bermakna beristimrar, yakni berkelanjutan. Adik terus menerus nikmat yang berlaku terima nikah. Begitulah tambahan yang Allah berikan apabila yang berlaku bersyukur. Nabi kesehatan, kenikmatan, umpama yang berlaku nikmat bergelora sesuap tangan nasi sepiring nikah sampai selesai sepiring nikah tetap baik, maka nikah adalah tambahan nikmat. Ada kekurangan makin sedikit doang isi sariawan elak niki amuraya elak bahasa kasar atau bahasa halus niki lidah niki tolong sariawan maka sudah menikmat. Nah, nikilah salah satu tambahan yang nampak asal pandai bersyukur. Maka dari itu, hadirin pengantar jenazah rahimahullah, dari awal yang bicara di atas makbarah niki, walaupun dalam keadaan kita dalam berduka seperti ini, santunan tidak lupa bersyukur, minimal pengucapan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan. Moga Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat tersebut, dan mudah-mudahan yang sedang menghadapi musibah seperti ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dunia. Selanjutnya, salawat ma'asalam kesampaian kepada kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pengantar jenazah rahimahullah, atas nama keluarga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tuan guru, para asatidz serta tamu undangan yang telah meringankan langkah untuk menghadiri undangan kami. Mudah-mudahan niat Bapak yang bagus dari rumah dengan langkah satu persatu sampai dengan berakhirnya acara pemakaman ini dicatat sebagai amal tambahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami dari pihak keluarga mengharapkan 2 hal. Pertama, mudah-mudahan menjadi takziah penghibur yang langsung kami rasakan dari musibah yang begini besar langsung menjadi ringan. Dan mudah-mudahan kami berharap supaya langsung menjadi syafaat penolong bagi keluarga kami, khususnya di para almarhum yang baru saja berbaring di dalam barzakh. Mudah-mudahan dari doa dari Bapak dapat mengurangi dan dapat meringankan beban almarhumah di alam barzakh. Mudah-mudahan selamat dari segala macam fitnah dan urusan makbarah. Hadirin pengantar jenazah rahimahullah, kami dari pihak keluarga tidak mampu untuk membalasnya, melainkan dengan iringan doa jazakumullahu bi afdhalil jazaa. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan balasan yang lebih baik. Hadirin pengantar jenazah rahimahullah, kepada seluruh masyarakat Lagu-Lagu Kebon maupun desa, semua pihak yang terlibat dalam pengurusan almarhumah, mulai dari sejak almarhumah menutup mata sampai dengan berakhirnya pemakaman ini, tentu semua itu sukses berkat bantuan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tanpa bantuan tentu semua itu tidak bisa sesuai dengan tuntutan syariat agama Islam yang berlaku, dan juga tidak bisa sesuai dengan apa yang berlaku harapkan. Untuk itu, Bapak hadirin jamaah rahimahullah, kami pun tidak akan mampu untuk membalasnya, melainkan dengan iringan doa. Sekali lagi, jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang sebanyak-banyaknya. Perlu yang tekankan sedikit, apabila ada semua saudara-saudara kita, saudari-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita yang meninggal dunia seperti ini, sampunan arak di antara tiang berminggu berpikir kena, aku repot, aku pegawaian, aku arak halangan ku gini. Karena apa? Saudara-saudara kita ini apabila tertinggalan, remehan atau tidak peduli, maka besok lusanya kita akan mengalami hal serupa.
Sebaliknya, apabila tiang berang pelunggu peduli kepada keluarga yang meninggal ini, terumuk, terberiak-riak pada rumah, semua kesibukan yang lain kita tinggalkan, maka walaupun kita tidak punya anak, tidak punya keluarga, nanti Allah sendiri yang akan membuat hamba-hamba yang lain itu peduli kepada kita apabila kita mati. Ulama berkata, "Mani'atana," siapa saja yang berusaha bimautihi, dengan matinya salah seorang di antara dia, bidzikri wassadaqati, dengan zikir ini adalah bacaan Al-Quran, tasbih, tahmid, tahlil, ini bacaan kita berikan kepada yang meninggal itu. Wassadaqati, dan sedekah itu banyak bentuknya, mulai dari material, harta, tenaga, pikiran. Dek kepada yang kepeng kita memberikan bantuan tenaga kita, dek kepada tenaga kreatif, kemampuan tu mana-mana terbentang ember, mana-mana terbentang kayu, itu juga bantuan kepada keluarga yang disebut dengan sedekah. Dan sedekah ini apabila kita bisa laksanakan atau jalankan, yuqayyidullah, Allah Subhanahu wa taala akan membuat nanti hamba yang lainnya yang peduli kepada kita ba'da mauti, setelah matinya. Oleh karenanya, jamaah hadirin rahimakumullah, bukti menyatakan hal ini di salah satu dusun lamun harap dengan mati niki yang bapak ibu-ibu selalu menghindar. Bahkan waktu ketuan dengan beno batu rite ibu bena yang kira ambilin ini kira ambil dibalik dengan mati. Takdir Allah berlaku, besok-besoknya ia meninggal mawalat mengkubur arah suku dua kancang kita dah jadi dengan dua jadi penuh dalam keramaian sehingga semua motor kancang terlalu nikir. Nah, itu menunjukkan bukti bahwa apabila tidak peduli keluarga maupun masyarakat kita yang meninggal dunia, maka besok tidak telah dengan. Nah, bahwa hadirin jamaah rahimakumullah, nina maupun mama sampuna berpikir nina di dalam entahnya lain zaman Rasulullah, zaman jahiliyah, saat larang-larang sifat berikir dan makin dia larang ini izinan si Rasulullah. Kuntu nahaitukum, kata Rasulullah, dulu memang aku pernah melarangmu, tetapi sekarang kata Rasulullah, fazurha, maka berziarahlah kamu ke makbarah. Umbena karena lamun yang meluruh kira tiba makbarah tazkiratan lil maut, dapat mengingatkan yang meluruh pada kematian. Mungkin ini tambahan dalam kalimat tasammum, sambutan atas nama keluarga, supaya tiang meluruh jangan sampai mengenal keluarga yang meninggal dunia atau masyarakat. Ada beberapa di antara kita selalu beralasan dengan aku sibuk, maka naruhan dulu bila kubur tiang sibuk, maka naruhan tiang banyak halangan, macam alasan. Besok apabila dia yang mengalami musibah, ambo dan darah daid, tidak anjak kami. Tapi itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang berumur yang hadir niki jangan sampai berpikiran semacam ini, dan mudah-mudahan ada tetap yang isi Allah Subhanahu wa taala hidayah dan kemampuan untuk bisa membantu saudara kita. Bukankah sering disampaikan oleh para pendaja ataupun yang menyampaikan kalimat tasammum, khairun nas man tala umruhu wa husna amaluhu, manusia si bagus semua adalah si belo umurno si belo kadung tiba kebagusan, baik itu untuk dirinya maupun untuk saudara-saudaranya. Mudah-mudahan dia melalui selaku masyarakat telah terlebur kebun maupun desa, jangan sampai ada pikiran semacam itu. Ada yang selalu dalam keadaan niat baik dalam menghadapi musibah ini, supaya keluarga yang ditinggalkan dapat menjadi ringan beban yang ia sedang alami. Hadirin pengantar jenazah rahimakumullah, selanjutnya atas nama keluarga, almarhumah adalah manusia biasa. La yusammal insan laulal khata' wal nisyan, tidak kepada manusia namun dia salah maupun lupa. Karena itu sepanjang hayat almarhumah mungkin ada tutur kata, tingkah laku yang menurut almarhumah biasa-biasa doang, tapi yang berumur merasa tersinggung atau sakit hati sampai dengan akhir hayat almarhumah belum sempat ia lunas maaf tiba yang berlumut satu persatu. Maka pada kesempatan terakhir ini kami atas nama keluarga memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Sampun tiang berlumut piringan, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum,
dek mele terampuni dosa me melalui dosa sida Allah Taala. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Dengan segera memberikan maaf itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Dan apabila hari ini keluarga kita, masyarakat kita mendahului meninggal dunia yang berlumpuh, maka besok apabila tiang berlumpuh mengalami hal serupa, mati pada almarhumah niki teendengan kemaaf, maka saudara kita pun gampang maafkan. Nah, mungkin tiang harapkan selalu dari maafkan yang sudah diikrarkan langsung bisa diwujudkan. Nabi yang pun wujudaninya namun maafkan langsung. Dan di malamnya, malam pertama, kedua, ketiga sampai 9 jika wujud langkah bentuk maaf kita, dan jangan sampai ada kumpul-kumpul di dalam hati itu. Udhkuru mahasina ma'atakum wa an masawihim. Ya Rasulullah sebut kebagusannya, tutup kubur dalam kelengian. Nikilah yang dimaksudkan dengan memberi maaf kepada saudara kita ataupun saudari kita yang telah mendahului kita. Oleh karenanya mari kita ikrarkan, mudah-mudahan yang berumur ikhlas memaafkannya. Maafkan sebab kesalahan nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin cepat yang ulang. Maafkan sebab kesalahan nggih. Hadirin jamaah rahimakumullah, pengantar jenazah rahimakumullah. Terakhir lamun arak utang piutang, transaksi pinjam meminjam, jual beli, utang piutang. Pertama, pinjam meminjam, lamun arak pinjamannya sampunan yang berpuluh dotan tercatat oleh arak salah satu ulama di Baghdad meninggal dunia. Ulama lain berdaikan cia ampun keketuan. Malaka Mbe kabar me ngabah setiap orang peluru angkat ketuan ulama dalam mimpina. Jawabna ghafarali rabbi, Allah Subhanahu wa taala sudah memaafkan aku. Ayu dakhilukal jannah. Kebetulan ulama asa mimpi ini wah hendak tamat surga. Qala la, jawabna diiman. Ubena malah menjawab wah sehingga ibarat yaitu jarum sekit sehingga ada dengan tu oleh orang keluarga ia sudah dengan terutama dalam surga. Bukan lamun arak saudara kita meninggal dunia, arak sehingga ada dengan oleh yang bercakap oleh. Nah, kaitannya dengan transaksi janji misalnya lamun arak janjinya, maka kami dari pihak keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa kami tidak bisa menunaikannya. Dan terakhir, kalau ada itu hutang piutang, mari hutang itu diselesaikan dengan sebaik mungkin. Karena apa? Hutang ini sering yang berpeluh dengan nafsu mu'min mu'allaqatun. Nafsu jiwa orang mukmin itu terkatung-katung baina samai wal ardh, di antara langit dan bumi, hatta tudda anhu bidainihi hatta tudda anhu. Ia terkatung-katung disebabkan oleh hutangnya sampai hutang itu bisa diselesaikan. Tapi ada hadis lain yang lebih spesifik menyatakan lamun dengan ad-dainu dainani bahasa Rasulullah, hutang itu ada dua. Paman mata, siapa yang mati, wa yanwi ayyaqdiyahu, berniat dia di masa hidupnya untuk menyelesaikannya, Ba'ana waliyuhu, maka aku yang akan menjaminnya, kata Rasulullah SAW. Maksudnya niki masa hidup berniat bagus menyelesaikan hutang macam usaha dan bau di sini jaminan si Rasulullah. Lalu wa man mata sai mati wala wa huwa la yanwi an yaqdiyahu, ndak memilih untuk menyelesaikannya dengan niat untuk menyaurnya memberwana harap kepema di meresau selalu berkelip-kelip misalnya dengan berbagai macam cara. Nah, nikalah fakadzalikan ladzi akhadhat, itu yukhadu min hasanatihi, itulah orang yang apabila ada amalnya baik diambil oleh tempatnya yang berhutang itu. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya saya berpesan kepada seluruh yang berkaitan dengan almarhumah, mudah-mudahan hutangnya mudah-mudahan menilai atau ikhlas untuk mensedekahkannya kalau itu ada dan ringan. Tapi kalau berat rasanya untuk diikhlaskan, maka silahkan hubungi keluarga. Kita nyatakan almarhumah yang dengan arah hubungan hutang piutang. Yang menjadi dhamin atau penanggung jawabnya adalah keluarga. Dalam hal ini putra putri atau keluarga terdekat dari almarhum. Terakhir, dengan kekeliruan dalam
acara ini kami beri keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin pengantar jenazah rahimakumullah, kalimat takziah kita sampaikan kepada seluruh keluarga dengan doa yang biasa disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW apabila ada keluarga maupun sahabat meninggal dunia. A'adallahu ajrakum wa ghafarallahu limayyitatikum. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan keluarga pahalanya dari kesabarannya ini dalam menghadapi musibah. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala keluarga yang ditinggalkan, barokah kesabarannya, dan mudah-mudahan almarhum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit yang tambahkan sedikit takziah yang tidak sekedar lalu. Kepergian almarhumah Kabil Mauti wa'idha, cukup dengan kematian itu menjadi peringatan bagi tiang dalam menunggu. Kemudian guna Rasulullah SAW menyatakan ayyul mu'minina afdal, sayyidina beriman si paling bagusmu. Jawabnya isi Rasulullah SAW ahsanuhum khuluqa, dengan sebagus akhlakmu. Akhlak kepada sisi Allah Ta'ala, akhlak kepada Nabi, akhlak tidak sesama. Cara yang berlembut, bertutur kata, berbuat si bagus-bagus. Terus Rasulullah SAW ditanya juga, Pak ayyul mu'minina atyas, sayyidina beriman sepaling pintarmu. Jawab saudara Rasulullah SAW, aksaruhum dzikran lil maut, dengan si paling terang ingat kipak mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, bagus isi dan persiapan diri sebelum mati untuk menghadapi kematian. Itulah orang yang pandai dan cerdas. Lamun arah makin di dunia ini dengan berdua gelar sarjana ataupun doktor, bahkan profesor, ia kepalang pinter, dengan kepalang pinter, lamun menurut ajaran Islam, dia siapkan dirinya untuk kematian. Persiapan diri untuk kematian ini kan nenten milih beramal soleh. Sampuna dia orang penuh beranggapan terang ketebadak. Dia ingat mati. Hantu dia ingat mati, maka dia ubin Bismillah taala ni mati. Kemudian bilang ini lo mau undangan, ingatlah mati. Kemudian sembahyang, dia puasa, ongkatnya lengi, pegawaian lengi. Dia barang dia ingat nenten. Saat deparan dengan ingat nikir, dengan si takut menghadapi apa yang baik Tuhan mati. Ulama berkata, laisal khaifu man yabki wa yamsahu ainaihi. Dia deparan takut dengan hanya sekedar menangis ataupun mengusap dua matanya. Wa innamal khaifu mimman yatruku ma yakhafu an yu'adzib alaihi. Orang yang mampu meninggalkan hal-hal yang akan mendatangkan siksa atas dirinya. Itulah sebabnya Abu Ali Ad-Daqaqi berkata, lan tarani akhafu minal maut, kamu tidak pernah tahu atau melihat aku takut menghadapi yang namanya kematian. Wa innama akhafu mimma wara'al maut, tapi yang aku takutkan adalah apa yang akan kualami setelah kematian itu. Dari itu Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, bila tiang berlembut, dengar firman langan para tuan guru, para asatis, mari kita banyak-banyak mengingat kematian. Artinya isti'dadan lil maut, persiapkan diri sebelum kematian itu datang menjemput kita dengan amal soleh. Fal ya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bahasa Allah Ta'ala dalam akhir surat Al-Kahfi, wa man kana rajulun qalbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang yakin berharap bertemu dengan Sang Penciptanya, maka beramal soleh. Itulah tanda orang yang ingat kepada mati. Contohnya bapak-bapak hadirin jamaah, baik laki-laki maupun bini, lamun arah dengan kedai-kedai ambo di beres sembahyang, ambo kebetulan dia ingat mati ante, maka nyocok kepada dia ingat mati sehingga dia beres sembahyang. Jemaah dengan sedih sembahyang ini walaupun keketuan, nabi yang kata keketuan, ma salakakum fi saqar, kumbina mu'min arah dalam neraka saqar. Jawabnya, lam nakum minal musallin, kurang sembahyang. Baik, jawabnya, walam nakum nut'imul miskin, dia peduli dengan tiba dengan zat miskin. Kemudian pun peduli yang makan atau yang ia cara mendapatkan solusi
urgensi dalam menghadapi kemiskinan. Itu berarti peduli pada orang miskin. Terus apa lagi? Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Girang pun berdaya dengan sembahyang atau suatu baik. Yo angkatnya dengan saat sembahyang ni kira kedua maka bila neraka sakar dikelai itu. Girang sembahyang, girang orang miskin yang berjawab. Berarti apa? Siapa yang tidak solat akan dijebloskan ke dalam neraka. Mudah-mudahan dia orang lurus, mudah-mudahan terrajin pada solat. Itulah tanda orang yang kepada mati. Mudah-mudahan kepergian almarhumah ini menjadi peringatan bagi yang berumur. Lebih khusus di pak keluarganya, mari hadapi dengan penuh kesabaran. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang bersabar sanggup membaca lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan meyakini bahwa kita adalah milik Allah, kembali pula kepada sang pemilik, lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salawatun min rabbihim. Kata salawat ditafsirkan dalam kitab tafsir disebutkan ay maghfirah, mereka mendapat ampunan, wa rahmah, dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan dengan mendapat petunjuk Allah ibu dan jamaah rahimahullah, kepergian keluarga menambah tiang dalam tubuh. Semakin rajin beramal, begitu kita rajin beramal, maka amal kita pun akan mengalir kepada keluarga kita. Dapatlah almarhumah menikmati pahala yang berlaku lakukan karena kita bagian dari jariyah almarhumah dan seluruh keluarga kita yang meninggal juga. Mudah-mudahan keluarga semakin bertobat, semakin dekat dengan Allah, dan juga kita yang ikut memakamkan almarhumah ini menjadi orang semakin banyak mengingat kematian atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dengan ada salah maupun kekurangan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi